Money Psikologi. Selamat datang kembali di channel yang membahas mindset dan strategi keuangan. Siap mengubah cara Anda berpikir tentang uang? Mari kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain baru gajian tapi uang langsung habis dan nggak tahu kemana larinya? Hal ini seringkali disebabkan karena sistem keuangan yang buruk dan tidak terstruktur. Banyak dari kita yang sering melupakan pentingnya menyusun keuangan atau money management yang baik. Padahal tanpa hal ini kita jadi sulit untuk menemukan arah dan tujuan keuangan kita di kemudian hari. Di banyak kasus, banyak orang mengalokasikan sebagian besar dana untuk keperluan hedonisme atau perilaku belanja berlebihan. Membeli barang atau jasa berlebihan yang seringkali didorong oleh keinginan sesaat ketimbang kebutuhan, perilaku seperti ini wajib kita hindari untuk dapat mencapai financial freedom. Maka dari itu, saya akan menyampaikan 4 pilar utama tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik agar kita dapat menentukan tujuan dan arah keuangan dengan mudah di masa depan. 1. Alokasi keuangan atau budgeting. Pilar utama ini adalah hal yang sangat penting yang sering kali dilupakan. Padahal dengan budgeting keuangan kita jadi lebih terstruktur dan transparan. Salah satu cara pengaplikasiannya adalah dengan menggunakan metode 40, 30, 20, 10. Maksudnya mengalokasikan dana pribadi gaji atau pendapatan dengan rincian. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk investasi, 20% untuk dana pensiun, 10% untuk saving. Kebutuhan budgeting setiap orang dan setiap besar pendapatan akan berbeda. Jadi Anda bisa menyesuaikan alokasi ini dengan versi Anda sendiri. 2. Dana darurat. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Bahkan rencana yang sudah disusun matang-matang bisa saja gagal kapanpun. Maka dari itu pentingnya membuat dana darurat adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian atau krisis yang akan terjadi dengan adanya dana darurat. Alokasi keuangan di pilar 1 akan tetap aman, karena jika terjadi suatu krisis yang digunakan untuk menutup hal tersebut adalah dana darurat, bukan menggunakan dana investasi, dana kebutuhan, atau dana pensiun Anda. Jangan lupa tempatkan dana darurat di instrumen yang dapat dicairkan dengan mudah dan cepat, misalnya di rekening bank atau di reksadana pasar uang. 3. Kelola hutang dengan baik. Hutang bisa menjadi teman atau musuh tergantung bagaimana cara Anda menggunakannya. Ada hutang baik dan ada hutang buruk. Hutang baik itu contohnya KPR untuk rumah yang nilainya terus naik atau pinjaman untuk modal usaha. Sedangkan hutang buruk yaitu pinjaman online atau offline untuk membeli barang konsumtif yang nilainya langsung turun. Hindari meminjam uang hanya untuk flexing, terlihat bergaya hidup mewah, dan untuk gengsi semata. 4. Investasi. Investasi adalah jembatan utama yang menghubungkan kondisi Anda saat ini menuju kebebasan finansial. Ini adalah proses di mana Anda membuat uang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Berikut adalah manfaat utama investasi. Senjata melawan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Artinya nilai daya beli uang Anda akan terus menurun. Uang 1 juta rupiah hari ini tidak akan bisa membeli barang sebanyak 10 tahun mendatang. Investasi seperti saham reksadana atau properti memiliki potensi pertumbuhan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Menjaga kekayaan. Dengan berinvestasi, Anda memastikan kekayaan Anda bertumbuh dan setidaknya mengimbangi laju inflasi jika Anda hanya menabung. Anda secara efektif akan tergerus nilainya dari tahun ke tahun. Investasi menjaga agar impian masa depan Anda menjadi tidak terlalu mahal. Nah, itu dia 4 pilar untuk mencapai financial freedom atau untuk mengelola keuangan dengan baik. Pilar mana yang akan Anda perbaiki untuk pertama kali dan apa keluhan Anda dalam manajemen keuangan selama ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda menjadi orang yang mempunyai wawasan dan relasi lebih luas karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan update konten lebih banyak lagi tentang money psychology. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk support kreator kecil seperti saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see you next time.